Bina Nusantara Wheelchair atau yang disebut dengan BNW ini merupakan ide yang didapatkan dari observasi penyandang disabilitas di sekitar mereka. Banyak penyandang disabilitas yang otak dan pikirannya masih sehat, sehingga Jennifer dan Ivan ingin mengembangkan kursi roda dengan kendali otak, dibantu dengan dosen pembimbing mereka yakni Dr. Widodo Budiharto yang mengantarkan beliau terpilih sebagai 15 besar dosen berprestasi tingkat nasional. Soal pembacaan pikiran, secara teoritis, otak manusia memancarkan sinyal dalam orde sekitar 50 mikrovolt atau kurang, disebut dengan EEG atau electroencephalograph. Teknologi EEG ini pun bukanlah hal baru. Seorang ilmuwan pertama kali menampilkan sinyal EEG seorang anak laki-laki pada tahun 1929. Bagaimana besaran sinyal EEG itu tergantung dari apa yang dipikirkan. Komponen-komponen utamanya adalah kursi roda manual dan alat EEG bernama neuroheadset. Neuroheadset adalah alat yang bisa menangkap gelombang listrik otak dan memperkuatnya dalam skala ribuan kali. Neuroheadset ini terhubung ke aplikasi software yang mereka buat di dalam CPU dengan menerapkan kecerdasan buatan tingkat tinggi. Cara kerja kursi roda ini memakai dua data, dengan EEG atau sinyal otak untuk disabilitas yang lehernya tidak bisa digerakkan, dan dengan giroskop untuk menangkap sensor gerak bagi penderita yang masih bisa menggerakkan lehernya. Tujuan dari pembuatan proyek ini sebenarnya untuk membantu orang-orang yang tidak bisa menggunakan tangan dan kakinya. Kan kalau misalnya orang yang punya kaki nggak bisa dipakai, dia bisa pakai tangan, pakai yang elektrik kan. Tapi kalau misalkan dua-duanya nggak bisa dipakai, ya mesti gimana, mesti dorong-dorong sama orang lain. Nah kami berusaha untuk membantu mengurangi ketergantungan sama orang lain tersebut. Karena termasuk lebih mudah implementasinya ya, karena waktu yang dibutuhkan juga lebih singkat. Jadi dibandingkan sama tangan atau kaki, itu lebih mudah kalau pakai kursi roda. Alat dan aplikasi ini sudah dijalankan sebelumnya oleh senior mereka pada tahun 2014 lalu, namun pengembangan yang dilakukan oleh Jennifer dan Ivan ini lebih memfokuskan lagi kepada pengolahan EEG dan pengembangan hardware dimulai sejak Februari hingga Oktober 2015 lalu, sehingga membuat proyek ini cukup berhasil dengan baik. Terbukti dari kedua mahasiswa tersebut yang berhasil mengusulkan metode klasifikasi yang cepat dengan hanya menggunakan 2 channel dari 14 channel yang tersedia pada perangkat sensor EEG dengan akurasi yang lebih baik dari versi sebelumnya. Karya mereka ini juga meraih juara 2 dalam Lomba Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 2015 kategori Sistem Cerdas. Dan paper dari hasil penelitian ini akan dipresentasikan di International Conference on Robotics and Visions yang terindeks Scopus dan ISI pada bulan Mei 2016 di Tokyo, Jepang mendatang.